Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Ben gimana Ben? Sehat Ben? Oh sehat banget sih yo. Sehat banget ya. Makan gimana? Makan terjaga makan? Makan alhamdulillah terjaga, walaupun ya harga-harga agak lumayan ya sekarang ini. Sekarang harga pangan emang lagi naik ya Pak Banu ya. Happy Human ini juga nggak sih, dengar juga nggak sih, tadi pagi aku baru dengar dengar berita gara-gara inflasi biaya sarapan di Amerika Serikat itu naik sekitar 48% Pak Banu. Jadi kalau orang makan sarapan tuh biasanya makan sandwich gitu, kalau di Amerika tuh harganya sekitar 30.000 apa 35.000. Nah sekarang itu harganya jadi 68.000 gitu, dan kayaknya inflasi itu juga merembet kemana-mana kayaknya ya. Lalu kemudian Happy Humans juga ngerasa nggak sih tadi Iben udah bilang harga-harga pada naik gitu kan. Terus kita ngerasain juga ya kemarin harga minyak goreng tuh 50.000 udah gitu langka gitu. Itu mungkin karena apa sih, udah di ini belum sih Ben, itu yang minyak goreng langka itu yang mahal itu udah ada penimbunnya gitu nggak sih? Atau memang sebenarnya harga dunia untuk pangan itu lagi naik gitu. Setelah langkanya minyak goreng, lalu harga telur, tepung, cabai dan lain sebagainya itu pada naik gitu. Nah sebenarnya Happy Human penasaran nggak sih, ada nggak sih yang mengatur harga pangan, lalu kemudian ada nggak sih hubungannya dengan hak asasi manusia gitu? Kok Komnas HAM, Ruang Tangga Prasa kok ngangkat isu tentang ketahanan pangan gitu ya? Jawabannya sih ada banget ya Banu ya, karena tentu ada hak atas pangan gitu ya, bagian dari hak asasi manusia, dan jika kita nggak bisa mendapatkannya dengan mudah, dengan harga yang murah, serta dalam kondisi nggak baik, ini tuh tentu juga masalah bagi hak asasi manusia. Happy Human ini juga nggak sih, ingat juga nggak sih episode awal pertama kita bahas tentang prinsip HAM. Di situ ada yang saling bergantung gitu kan, terus ada apalagi bahwa ketika satu haknya ternikmati maka akan berpengaruh kepada hak yang lain, atau tidak ternikmati akan berpengaruh kepada hak yang lain. Kalau misalkan hak atas pangan kita bermasalah gitu ya, mungkin hak-hak yang lain juga jadinya kayak sulit juga gitu Happy Humans, karena saling saling berhubungan, saling terikat, saling bergantung gitu antara satu dan yang lain. Untuk itu, Happy Human, Ruang Tangga Prasa episode kali ini akan kembali mendatangkan senior citizen yang ada di Komnas HAM gitu. Salah satu seniornya aku dan Iben, udah lama banget di Komnas, udah dari sebelum aku kuliah kayaknya ya. Namanya bisa macem-macem, jadi tergantung situasi dan kondisi. Kayak misalkan lagi ada acara di Wonosobo, namanya jadi beda gitu kan. Terus lagi tuh ada acara apa di Komnas, namanya juga beda lagi gitu. Pokoknya senyamannya aja, senyamannya kita semua. Ada Mas Rusman Widodo atau biasa kita panggil Mas Dodo. Happy Humans jangan kemana-mana, kita akan nantikan ngobrol-ngobrol tentang HAM dan ketahanan pangan dengan Mas Dodo. Halo Mas Dodo, gimana kabarnya? Baik, halo Bung Iben. Alhamdulillah kabar sehat walafiat nih. Oke mantap, udah makan siang ya Mas Dodo ya? Wah udah nih, kita udah full isi, jadi siap untuk digaskan ya. Oke, karena kita akan ngobrol-ngobrol soal hak asasi manusia dan ketahanan pangan nih. Jadi ketahanan pangannya Mas Dodo ini harus dipenuhi dulu kayaknya. Gitu. Mungkin saya langsung aja Mas Dodo ya. Jadi ini sebenarnya situasi pangan di dunia dan di Indonesia itu kayak gimana sih ya Mas Dodo ya? Baik Happy Human, jadi tadi Mbak Ayu sudah di awal mengawali terkait dengan kondisi cerita di Amerika. Kalau kita lihat situasi pangan di dunia sebenarnya masih memprihatinkan ya. Kita lihat di dunia saat ini kondisi realnya banyak orang yang masih kelaparan ya.
bahkan mungkin bisa berhari-hari mereka tidak makan. Menurut data yang saya punya, Vice President Program at the Global Food Banking Network, yaitu Douglas L. O'Brien, pandemi COVID ini meningkatkan secara signifikan kebutuhan makanan masyarakat dunia. Ya, saat ini dikatakan 1 dari 4 orang menghadapi kekurangan makanan. Sekitar 690 juta orang kini menghadapi kelaparan kronis. Ya, orang-orang tersebut mereka adalah orang yang memang sebelumnya miskin dan kemudian muncul kelompok miskin baru, terutama mungkin orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya, jadi dalam beberapa minggu ketika WHO mengumumkan pandemi COVID, kita ingat ya, pandemi COVID di Indonesia itu 1 Maret ya 2020. Mungkin awalnya di Wuhan, Cina tahun 2019. Itu beberapa minggu setelah WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi, sekitar 94% ya food bank atau yaitu tempat untuk mengurangi risiko kelaparan dan kurang gizi di dunia itu mengalami kekurangan pasokan makanan. Sebenarnya kalau secara umum jumlah makanan di dunia ini cukup, pasar pun kemudian bisa menjaga agar harga tetap terjangkau. Itu menurut O'Brien ya. Kemudian kalau di Indonesia seperti apa sih? Ya secara singkat ada sekitar 107 juta orang ya yang berisiko terkena dampak dari COVID-19 itu. Jadi orang-orang itu kemudian sama kondisinya dengan di negara lain, yang sudah miskin semakin miskin, yang tadinya belum miskin karena kemudian PHK dan semacamnya, maka kemudian muncul kemiskinan baru, sehingga banyak orang yang kemudian sama sekali nggak punya daya beli ataupun kemampuan untuk kemudian memperoleh makanan, sehingga kita bisa dengar beberapa cerita kasus orang mencuri hanya karena kelaparan, hanya karena ingin kemudian bisa makan, beli beras, kemudian dimasak mungkin dengan air seadanya ya. Setidaknya kita bisa lihat satu kasus misalnya di Riau. Jadi ada seorang ibu di desa Tanjung Barat di Kepulauan Riau. Ibu 3 orang anak ini dipolisikan ya karena mencuri 3 tandan sawit senilai 76.000. Duit itu rencananya akan digunakan untuk membeli beras, karena beras yang ada di rumahnya sudah habis, sementara ketiga anaknya yang masih di bawah 5 tahun kelaparan. Kasus lainnya di Jember ya, ada seorang nenek yang mencuri pepaya untuk kemudian sekedar dimakan, kemudian dilaporkan sama tetangganya, tapi kemudian berakhir damai karena si anak ini bercerita bahwa si nenek ini mengatakan ini karena saya lapar gitu ya, dan kemudian bisa berdamai. Yang lainnya ini kasus di Sumatera ya, ada seorang pria yang bernama Ate, 40 tahun, dia mencuri beras seberat 5 kg karena kemudian dia sudah sama sekali nggak punya makanan apapun. Dia punya 1 istri dan 3 orang anak, tapi mungkin berpisah, persediaan berasnya sudah habis, maka kemudian dia mencuri dan sempat dilaporkan ke polisi, sempat dipukuli orang, tapi kemudian setelah polisi mendengar ceritanya malah kemudian dia diberi bantuan. Ya, di tengah kemiskinan ini kita bersyukur masih ada orang-orang yang kemudian mau membantu ya. Jadi Happy Human dan sobat semuanya, bahwa di Indonesia maupun di dunia ini sebenarnya kalau dihitung persediaan makanannya secara global itu masih tercukupi. Cuman persoalannya adalah mengapa masih juga banyak orang-orang yang kelaparan, dan jumlahnya bukan cuman kemudian ratusan atau ribuan tapi jutaan gitu ya, khususnya di negara-negara yang berkembang, apalagi di negara-negara yang miskin. Jadi situasi seperti ini tentu akan menjadikan pertanyaan kepada kita,
apa ini hubungannya antara persediaan ada, tapi kok orang masih banyak yang kelaparan. Ibaratnya itu seperti tikus mati di lumbung padi gitu ya. Banyak banget tapi dia kagak bisa makan itu. Ngapain gini? Ya gitulah Happy Human dan Bung Iben. Saya pikir situasinya secara umum seperti itu. Saya kembalikan ke Bung Iben. Iya, sedih banget ya Pak Yuman. Maksudnya jadi bersyukur gitu. Kalau aku sendiri gitu ya, Mas Dodo, Iben, jadi bersyukur. Tadi aku makan siang gitu dengan enak gitu ya. Ternyata emang jutaan orang malah bahkan kelaparan. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa tadi yang disampaikan Mas Dodo kayak, duh sedih banget gitu. Happy Human sedih nggak sih dengernya gitu. Dan pertanyaan Mas Dodo yang terakhir, kenapa bisa sampai seperti itu, justru saya ingin malah nanya nih Mas Dodo, mengapa sih rakyat gitu, warga negara yang emang itu adalah hak asasinya begitu kok bisa sampai sulit dan sulit mengakses, sulit mendapatkan, lalu harga-harga naik gitu, makanan tersebut gitu, padahal persediaannya mungkin ada gitu dan negara harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu gitu. Kenapa sih Mas Dodo? Ya, Ayu, ini ada kaitannya dengan tema diskusi kita siang ini ya, terkait dengan ketahanan pangan. Jadi ketersediaan itu salah satu faktor yang menentukan sebuah negara punya ketahanan pangan atau enggak. Tapi bukan hanya soal ketersediaan yang kemudian menjadi indikator bahwa sebuah negara itu sudah punya ketahanan pangan. Kita kalau melihat merujuk dari Undang-Undang Pangan ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, itu pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan ya bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan, jadi ada ketersediaan baik jumlah maupun mutu, kemudian beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif, dan selanjutnya. Sedangkan menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, ketahanan pangan itu suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi secara preferensinya. Aturan tentang pangan juga bisa dilihat di DUHAM pasal 25 ayat 1 dan 2, kemudian di Covenant ECOSOC pasal 11 ayat 1 dan 2, dan kemudian Undang-Undang Dasar Amandemen ke-1 sampai ke-4 pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga senada bunyinya kira-kira di Undang-Undang tentang HAM nomor 39 tahun 99 pasal 40. Kemudian Undang-Undang tentang pangan yang mengatur tentang produksi pangan, cadangan, sistem informasi, dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan tadi definisi dari FAO maupun Undang-Undang nomor 18 2012, ketahanan pangan itu setidaknya mencakup 4 hal, yaitu 1 soal ketersediaan pangan, kemudian kedua akses pangan, kemudian yang ketiga pemanfaatan, dan yang keempat ada stabilitas, yaitu kestabilan dari ketiga komponen dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktu yang panjang itu mungkin 1 generasi ya, bukan cuman katakanlah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah tadi kalau kita kembali di dunia ketersediaan pangan, kita lihat itu ada, tapi ketersediaan pangan itu berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, kemudian setelah diproduksi kemudian didistribusi, dan kemudian ada pertukaran. Ya, jadi produksi tanaman pertanian bukan suatu kebutuhan yang mutlak bagi suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan. Nah makanya ketahanan pangan, kedaulatan, itu kemudian adalah kemandirian. Jadi kalau kita merujuk di aturannya, ketahanan pangan itu tadi ada 4 faktor, sedangkan kalau kedaulatan itu adalah hak tiap negara untuk menentukan kebijakannya dalam mewujudkan nanti kemandirian, kedaulatan kemandirian atau swasembada pangan, dan kemudian atau ketahanan pangan. Jadi begini, kayak ada negara yang produksinya
katakanlah mampu mandiri atau swasembada ya, 100% dia bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, tapi dia tidak memiliki ketahanan pangan gitu. Misalnya ada kita lihat negara-negara yang lainnya adalah begini, kalau misalnya ada juga negara yang kemudian dia tidak mampu berswasembada tapi dia punya ketahanan pangan. Ada negara yang mampu berswasembada dan dia juga mampu kemudian memiliki ketahanan pangan. Contohnya gini ya, Amerika, Kanada, Australia, dia mampu memproduksi makanannya sendiri 100%. Dan dia kemudian mampu memiliki ketahanan pangan. Karena tadi di faktor aksesnya orangnya bisa mengakses, di faktor kemudian pemanfaatan dan stabilitasnya itu terjaga. Tapi ada negara yang kemudian misalnya Singapura dan Jepang gitu ya, dia nggak mampu tuh untuk memproduksi makanan sendiri 100%. Mungkin cuma 20% gitu Singapura mungkin produksi sendiri, 80% dia beli dari luar. Nah ini yang dimaksud dengan swasembada atau kemandirian pangan. Jadi akses itu terkait dengan kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera. Yang poin yang penting adalah kemampuan membeli untuk kemudian mendapatkan bahan makanan ini. Nah di Indonesia ini masih banyak tadi catatan sekitar 107 juta sebenarnya orang yang kemudian tidak benar-benar bisa membeli. Makanya di masa pandemi COVID ini banyak yang kemudian semakin orang tidak bisa mengakses bahan makanan. Terus kemudian terkait dengan soal pemanfaatan, yaitu bagaimana kemudian bahan makanan itu sesuai dengan kebutuhan dari rakyat, terutama kalau di Indonesia, kalau di FAO itu tadi di Indonesia ini ditambahkan di poin tentang kesesuaian dengan agama, kemudian kepercayaan dan juga kemudian kearifan lokal. Mungkin ini terkait dengan halal dan haramnya mungkin ya bahan makanan diakses. Kemudian ini stabilitas. Nah ini yang paling penting. Jadi stabilitas itu setelah kemudian bahan makanan tersedia bisa diakses, dimanfaatin. Ya, nilai gizinya selain tadi masalah soal budaya dan agama, juga ini stabilitasnya bisa tercapai enggak? Nah, kalau stabilitasnya kalau di Indonesia itu mungkin kadang-kadang kita cuma baru 1-3 bulan ya. Kita lihat misalnya menjelang Idul Fitri. Oke, stok beras kita aman sampai 3 bulan ke depan. Belum pernah tuh kita bilang stok beras kita aman sampai 30 tahun ke depan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah sampai 30 tahun ke depan, mungkin itu bisa dikatakan stabilitasnya sudah terjamin. Mungkin hanya negara-negara seperti Amerika, Rusia, kemudian Kanada, Australia yang sudah sampai ke level gitu. Kita itu di Indonesia itu baru untuk sampai ke swasembada atau kemandirian pangan aja masih tanda tanya kita akan bisa ke situ atau enggak. Jadi ini kondisi real di lapangan yang kemudian tadi gambaran dari bahwa makanannya ada tapi rakyat masih banyak yang kelaparan ya, karena kondisinya seperti itu, ketahanan pangan itu belum terbentuk. Jalur-jalur distribusi kita punya 514 kabupaten kota, mungkin ada ribuan kecamatan, ada puluhan ribu desa, itu belum sepenuhnya ada. Kalau orang luar bilangnya adalah food bank, kita mungkin biasanya lumbung-lumbung padi gitu ya, itu belum ada. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ayo saya kembalikan. Ya, itu kan tadi Mas Dodo soal pangan ya, juga ada sebenarnya negara juga terlibat atau pemerintah. Nah, jadi kalau kita tarik ke hak asasi manusia kan yang paling punya tanggung jawab itu kan negara atau pemerintah. Nah, sebenarnya negara Indonesia itu udah ngelakuin apa aja sih Mas Dodo untuk pemenuhan hak atas pangan ini? Oke, Bung Ben, menarik ya. Jadi pertanyaannya makin kita mencoba menjawab lebih detail ya terkait kewajiban negara, benar ya. Jadi Happy Human negara itu yang kemudian bertanggung jawab untuk memenuhi
hak asasi manusia, terutama di hak atas pangan ya. Kalau kita lihat di soal ketersediaan, ini sudah ada upaya yang serius dari pemerintah ya. Jadi pertama dari beras, kemudian coba ditingkatkan produksinya terus menerus. Informasi terakhir itu per 12 Juli 3 tahun ini Indonesia tidak mengimpor beras. Tapi belum berarti itu swasembada beras terpenuhi ya. Tapi artinya kebutuhan di dalam negeri masih bisa di-cover dari panen-panen yang ditanam oleh para petani. Kedua ada di versifikasi ya, di keragaman. Jadi ada 7 produk yang kemudian coba difokuskan. Selain beras itu ada jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, dan sorghum ya. Seperti gandum kalau sorghum itu ya. Kemudian pemerintah melakukan 2 strategi utama untuk meningkatkan produksi, yaitu konversi padi ke beras dan meningkatkan indeks pertanaman. Jadi untuk indeks pertanaman itu pemerintah sudah merehabilitasi sekitar 3 juta hektar jaringan irigasi dan pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru. Makanya mungkin ada sekitar 29 bendungan yang sudah diresmikan, 31 sedang dalam proses penyelesaian untuk bendungan-bendungan. Jadi kalau Happy Human dengar di berita itu mungkin hampir tiap bulan kali ya Presiden Jokowi mengumumkan bendungan-bendungan baru gitu ya. Kemudian di soal akses, ya ini sudah bagus juga pemerintah, khususnya di pandemi kemarin ya, itu dia cukup sikap untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan ya, bantuan-bantuan sosial dalam bentuk uang cash dan bahan makanan pokok kepada rakyat. Hanya memang catatannya ini masih banyak kasus yang kemudian bantuan itu tidak tepat sasaran. Misalnya yang dibantu ternyata orang mampu, yang dibantu orangnya sudah meninggal, yang dibantu kemudian fiktif gitu ya. Itu ada temuan yang nilainya juga fantastis ya, sampai mungkin puluhan bahkan ratusan miliar. Ini yang kemudian perlu dikoreksi. Nah, kemudian di soal di pemanfaatan, nah ini yang bagus juga ada pemerintah melakukan pemantauan ya terhadap produk-produk makanan untuk menjamin keamanannya di produksi. Mungkin beberapa tahun lalu ada isu ya terkait dengan beras plastik kayak gitu ya, yang kemudian misalnya kalau dicuci itu berasnya mengambang, tidak tenggelam gitu ya. Nah, kemudian soal stabilitas ini yang memang masih harus mendapat perhatian serius ya, karena jangan ngomongin yang stabilitas dulu deh gitu ya, ngomongin yang apa itu ketersediaan dan kemudian akses 1 dan 2 itu aja sebenarnya udah keren kalau bisa terpenuhi. Saat ini ya tahun 2020 indeks ketahanan pangan Indonesia itu turun dari posisi 62 ke posisi 65 dari total 113 negara ya. Kemudian kita lihat Indonesia berada di posisi ke-55 pada indikator keterjangkauan, posisi ke-34 pada ketersediaan, dan posisi ke-89 pada kualitas dan keamanan. Nah ini yang kualitas dan keamanan ini posisinya 89 ya, sementara indeks ketahanannya saja di posisi 65. Ini menjadi persoalan serius ya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan mungkin juga dan lembaga-lembaga terkaitnya harus menjamin nih kualitas dan keamanan kita. Itu sih saya melihat beberapa yang sudah dilakukan pemerintah, tapi memang secara koordinasi kemudian komunikasi di tingkatan atas mungkin sudah terbangun dengan baik ya, tapi kalau kita merujuk Undang-Undang 18 2012 itu juga harusnya diperkuat di tingkat pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan akan sangat baik kalau kemudian ada sampai desa. Kalau undang-undang mengamanatkan sampai desa atau kelurahan, tapi menurut saya akan lebih keren lagi kalau bisa sampai tingkat RT gitu ya. Jadi begitu ada tetangga yang kelaparan nggak makanan, nggak usah lapor-lapor Pak RW atau Pak Lurah, langsung aja Pak RT-nya. Oh ya, kita punya kok kemudian lumbung-lumbung padi persediaan. Kita bisa belajar dari teman-teman suku Baduy ya.
di Banten sono, mereka itu punya leit ya, lumbung padi yang bisa bertahan sampai tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi mereka sudah siap kalau kemudian paceklik, kemarau dan semacamnya, mereka sudah punya lumbung padi. Mungkin bisa dibilang mereka sudah punya ketahanan panganan yang bagus karena 4 faktor itu sudah bisa terpenuhi di sana gitu. Dan mungkin di daerah-daerah lain kearifan lokal itu juga muncul. Itu bisa menjadi cerminan dan mungkin contoh untuk kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Kalau mau dirangkum paling singkat, sebenarnya ya paling gampang, pemerintah ini konsisten melanjutkan apa yang sudah dilakukan saat ini dengan sampai pada titik makanan atau bahan makanan itu tersedia di depan mata setiap rakyat Indonesia gitu loh. Jadi tersedia dulu nih, bahwa nanti faktor kedua akses, pemanfaatan, stabilitas, nah itu nomor sekian. Nah artinya itu tersedia dulu. Artinya kalau orang kemudian ada kelaparan langsung, masih ingat kisah nenek di Jember yang kemudian dia teriak kalau kelaparan itu ya, lapar, teriak gitu kan di Jember. Nah itu tetangganya kemana gitu loh. Artinya ini butuh kemudian dukungan semua pihak, dan saya pikir pemerintah harus mengarusutamakan isu ini, menggembar-gemborkan, mengiklankan gitu ya, jangan hanya Indomie, Sarimi, Sedap Mie gitu loh. Itu yang bahaya karena Indonesia juga termasuk negara yang paling banyak, nomor 2 ya kalau nggak salah, bukan, pokoknya ya nomor 2 setelah Rusia mungkin, sebagai konsumen gandum terbesar di dunia. Jadi kita itu pengimpor gandum luar biasa. Ada sekitar mungkin berapa ya, 13 miliar bungkus Indomie setiap tahun pangsa pasar kita. Dahsyat banget kan. Nah menurut saya itu yang paling penting, tersedia dulu. Dan kemudian yang kedua adalah tadi, makanan itu tersedia sampai tingkat RT. Jadi semua distribusinya ada. Dan yang penting ini sudah diamanatkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, sistem informasi pangan. Saya nggak tahu ini sudah sampai sedetail mana gitu ya. Ini sistem informasi pangan ini harus dibangun dengan aplikasi, sangat mudah lah bikin sebenarnya, dibangun, bisa diakses kapan saja serta merta. Jadi begitu nanti ada pandemi, kurang pangan, kurang itu, dia tinggal klik aja. Oh misalnya kelurahan A dia kurang pangan, oh kelurahan B ada nggak datanya, oke, bisa didistribusiin berapa, ini. Nah ini yang harus ditanyakan ini ke pemerintah, sudah sampai mana nih. Jadi tinggal ngecek aja. Kalau tadi ada begitu pandemi 94% kekurangan bahan panganan, tinggal klik mana yang kurang, langsung dikirim, transportasi langsung dikirim. Nah kalau itu bisa dibenerin dan kemudian bisa dilaksanakan sampai di tingkat daerah, mungkin praktek-praktek selanjutnya orang akan saling peduli. Yang lainnya kita bisa melihat dulu di Gunung Kidul ya, jadi dia juga membuat bagaimana kemudian makanan dari petani dibeli oleh pemerintah, oleh PNS-nya. Jadi dia juga membuat sehat keuangan negara, keuangan daerah itu. Karena apa? Produksi langsung diserap, duitnya langsung keluar gitu kan, tidak perlu misalnya berasnya lari-lari kemana-kemana dulu, enggak. Nah kalau ini kemudian misalnya diadaptasi oleh negara kita juga bagus ya. Sudah ada mungkin kebaikan-kebaikan, sudah ada mungkin komitmen. Memang yang kemarin agak merepotkan ya tadi soal suplai pupuk ya, karena perang Ukraina dan Rusia, dan Rusia itu pemasok sekitar 20% ya produk bahan bakar pupuk yang non organik. Maka ketika itu rantai pasokannya terganggu, maka kemudian seluruh dunia juga terganggu. Makanya Jokowi ke sana, ke Ukraina, ke Rusia itu dengan isu terkait dengan pangan itu sangat penting sekali. Karena beberapa negara sudah mulai menjerit ya, termasuk kita kemudian minyak sawitnya tidak boleh diekspor gitu ya. Tapi kemudian India juga mulai mengancam gitu ya. Dia tidak akan mungkin mengekspor gandumnya dan semacamnya. Jadi saling ancam mengancam itu. Ini kondisi yang secara global mengerikan.
Nah, saya nggak tahu kalau di level Indonesia juga banyak daerah yang tidak bisa produksi makanan sendiri. Misalnya di Halmahera ya, itu dia 80% itu dia beli misalnya jagung, beras itu dari luar wilayahnya. Ada daerah-daerah yang seperti itu. Jadi tadi selain akses juga tadi ada daerah yang bergelimang makanan, ada daerah yang kekurangan makanan. Makanya jangan heran kalau kemudian di NTT, NTB, Papua itu banyak busung lapar, kekurangan makanan. Bukan nggak ada makanan, tapi nggak bisa diakses. Oke, menarik banget ya apa yang disampaikan oleh Mas Dodo, dan apa ya, ternyata bukan tidak ada gitu ya sih tadi yang terakhir Mas Dodo, tapi nggak bisa diakses itu PR banget nih buat negara. Salah satu unsur di komentar umum yang dikeluarkan oleh PBB untuk hak-hak Ecosop gitu ya, salah satunya itu adalah ketersediaan dan kemudahan aksesibel gitu. Jadi ada nggak barangnya, ada nggak bahan pangan itu, dan bisa diakses nggak cuman ada, tapi bisa diakses nggak oleh warga, dan itu ternyata masalahnya. Tapi by the way, Happy Humans pernah ini juga nggak sih, tertarik nggak sih tadi omongannya Mas Dodo tentang gandum ya, ternyata Indonesia terbesar ya pengimpor gandum gitu, dan tapi kita sendiri gitu, masyarakat Indonesia termasuk aku sendiri nih Happy Humans, termasuk juga mungkin Happy Humans kayak seneng banget makan mie instan gitu, padahal bahan pokoknya dari mie instan itu kan gandum, yang mana which is itu tuh nggak diproduksi sama Indonesia gitu, dan itu impor. Dan permasalahannya itu di artikel itu adalah kenapa kita tidak lebih banyak mensosialisasikan makanan-makanan instan yang lebih populer, lebih mudah diterima oleh semua orang gitu ya. Tapi yang bahan pangannya itu bukan impor dari luar gitu, tapi usul ini Bayu, mie dari singkong nggak populer Mas Banu, ataupun kalaupun ada itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang uangnya lebih banyak, lebih untuk orang-orang kaya gitu ya kan. Kayak misalkan, iya nggak sih? Iya, padahal kalau tepung singkong itu katanya ya, kalau kata orang FC itu lebih sehat sih sebenarnya dibandingin lebih sehat, iya, tepung terigu gitu. Tapi sebenarnya nggak juga ya. Jadi ya ini masalah populer dan gak populer itu satu persoalan. Tapi di Jawa sendiri itu banyak orang-orang yang kemudian sebenarnya lebih welcome makan jagung daripada makan beras, makan tiwul daripada makan beras. Itu di beberapa di Jawa gitu ya, mungkin di Wonosobo, di Gunung Kidul, di Banjarnegara itu masih banyak orang itu. Tapi ketika jagung nggak ada, akhirnya mereka back to beras gitu loh. Padahal mereka ingin gitu loh. Jadi ini terkait juga campaign tentang penggunaan makanan itu ya. Dan tadi soal gandum, kalau data yang saya peroleh itu setiap tahun itu 48 bungkus minimal rata-rata orang Indonesia itu konsumsi Indomie atau mie instan gitu loh. Setiap tahun 48. Nah mungkin Mbak Ayu nggak tahu nih dari 360 hari berapa bungkus. Lebih deh kayaknya, lebih dari 48 nih kayaknya Mas Dodo. Aduh, info aja terus ya kita ya. Baik Mas Dodo, emang kalau kita ngobrolin soal makanan itu nggak ada habisnya ya. Ya sebenarnya sih ada banyak isu ya terkait pangan. Kayak misalnya tadi saya juga baca-baca soal ada food waste tuh. Ternyata Indonesia itu lumayan cukup tinggi ya untuk terkait food waste atau limbah makanan gitu. Nah ini kebalikannya, kita tadi soal akses pangan, tapi ternyata food waste Indonesia tuh juga cukup lumayan tinggi. Nah, terima kasih Mas Dodo yang udah menemani saya dan Ayu ngobrol-ngobrol di ruang diskusi Tanggal Prasa ini. Nah, kemudian Happy Humans, terima kasih juga yang udah telah mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa kami. Kami juga masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Jadi Happy Humans tinggal kirimkan melalui email ke tangkaprasa@komnasam.go.id, dan juga misalnya juga Happy Humans bisa mulai mengisi monitoring dan evaluasi podcast kita ya. Jadi itu bisa diisi melalui link yang akan kita lampirkan. Juga Happy Humans bisa mengikuti sosial media kami di Instagram @komnasham,
kemudian juga ada Twitter @Komnas HAM, kemudian juga ada Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website tangkapprasa.id di setiap hari kerja pada jam 1 hingga pukul jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa Rabu depan di pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.